Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Tuhan berikan kami sehat dan napas kehidupan. Kami boleh ada di pagi hari ini dengan sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, dengarlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Ulangan berisi tentang amanat Musa yang di dalamnya ia mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Karena sudah banyak dari generasi muda bangsa Israel yang sudah tidak mengetahui bagaimana pemilihan, pemeliharaan, dan pertolongan Allah kepada nenek moyang serta orang tua mereka. Tujuannya agar generasi muda bangsa Israel selalu ingat tentang kasih setia Allah kepada umat atau bangsa yang telah dipilihnya. Nats ini menjelaskan tentang bagaimana sikap hidup yang seharus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah perjanjian. Bangsa Israel diingatkan agar mereka tidak mengikuti kebiasaan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Sebaliknya, mereka harus menjauhi kekejian tersebut dan hanya mendengar suara Allah yang dinyatakannya melalui nabi yang dipilih dari tengah-tengah bangsa mereka. Sebab hanya kepada nabi yang benar-benar dipilih oleh Allah, bangsa Israel akan mengetahui firman dan perintah Allah bagi kehidupan mereka dan mengetahui suatu pernyataan baru mengenai berbagai berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk yang menyertai ketidaktaatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini kita sering mengabaikan firman Tuhan dan tidak taat akan perintahnya. Walaupun banyak pergumulan dan cobaan yang kita hadapi, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Seperti bangsa Israel tidak mau mendengar perintah Tuhan, mereka lebih memilih mendengarkan kepada peramal atau petenung. Maka praktik yang terjadi adalah celah, pelanggaran atas titah Tuhan yang pertama dan kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan telah mengantisipasi hal ini sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian. Ia meminta umatnya
untuk hidup selalu menurut perintah Tuhan dengan tidak bercela. Demikian juga kita. Tuhan sudah menyediakan banyak cara untuk kita, tetapi kita tetap mengabaikannya. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung akibat tidak mendengar Tuhan. Sampai kita mau melakukan firman-Nya. Kita diajak untuk melihat bahwa Allah dapat mengadakan segala cara untuk membuat umat hidup dengan ketaatan sesuai firman-Nya, termasuk meniadakan segala hal yang menghalangi seseorang untuk menjadi taat. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus taat kepada perintah Allah dan terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita sedikit pun ragu atau sangsi terhadap firman Tuhan, sebab yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Jangan seperti bangsa Israel, takut mendengar langsung suara Allah karena mereka takut mati. Kedahsyatan kuasa Allah adalah sama seperti yang dikisahkan dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Karena itu Allah berjanji akan mendatangkan seorang nabi di antara mereka. Dan nats ini merupakan penggenapan nubuatan akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Kedatangan Mesias adalah penggenapan janji Allah. Dengarlah firman Allah yang difirmankannya, sehingga engkau beroleh berkat. Bagi orang yang taat dan mau mendengarkan firman Allah akan menerima keselamatan dan berkat yang berlimpah pada saat kedatangannya. Dengarlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kuatkan kami Tuhan untuk lebih memilih mendengar suara-Mu daripada mendengar suara-suara yang menjanjikan kesia-siaan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.